Tahun 2021 ini kita masih tetap ibadah di rumah ya anak-anak. Tapi jangan sampai itu membatasi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Siapkan juga Alkitab kita. Dan berdoa supaya Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita mengerti firman Tuhan. Selamat datang di Ibadah Victory Kids Rehoboth Ebenezer versi online. Shalom, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan Kak Royan dalam kesempatan pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama ibadah, kita mau datang bersekutu di hadapan Tuhan. Nah, Kak Royan berharap kalian tetap sukacita, sehat-sehat selalu. Kenapa harus tetap sukacita? Karena minggu ini adalah minggu yang sangat spesial karena kita merayakan hari Natal, yaitu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang membawa damai untuk seluruh umat manusia. Nah, oleh sebab itu Kak Royan mau minta kepada adik-adik supaya mari kita terus semangat memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mau datang bagi kita untuk memberikan keselamatan. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini buat adik-adik yang mungkin ada yang belum mandi, ayo mandi dulu, atau ada yang sedang makan, beresin dulu makanannya, baru kita sama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Oke, sebelum itu, yuk kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Ketika Royan berdoa ya, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini Tuhan boleh memelihara kami, dan kami berterima kasih Tuhan Yesus buat cintamu bagi kami, terus memelihara anak-anakmu Victory Kids Ebenezer Tuhan Yesus. Terima kasih kalau sejauh ini Tuhan sudah memimpin kami dari awal tahun Tuhan Yesus sampai di penghujung tahun ini. Tuhan, kami boleh tetap merasakan kasih-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami siap memuji, membesarkan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu juga. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, setiap anak-anak-Mu juga Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa dan kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sepanjang tahun ini itu Tuhan Yesus sudah pelihara kita, menyertai kita. Oleh sebab itu, kita yakin dan percaya kalau kita tidak jalan bersama dengan Tuhan Yesus tidak menyertai kita, ya kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh sebab itu, pada pagi hari ini, Kak Ryan mau ajak kita menyanyi. Adik-adik juga bisa berdiri dan melakukan gerakannya, ikuti gerakannya dari lagu ini, Jalan Serta Yesus. Masih ingat kalian lagunya ya? Jalan Serta Yesus. Ya. Sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam surga, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, oke. Kita mau terus jalan bersama dengan Tuhan Yesus, melakukan kehendaknya Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, yuk tiba saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Tante Ana. Yuk, kita mau angkat satu pujian firman Tuhan. Firman
surga. Sekali lagi. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang hentar jiwaku ke surga. Oleh percaya saya diterbangkan oleh Roh Kudus ke surga. Firman Tuhan. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang hentar jiwaku ke surga. Oleh percaya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Yuk adik-adik, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Ana. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan terima kasih juga kalau Tuhan boleh memberikan kami kesempatan saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami pada pagi hari ini, sehingga anak-anak boleh memahami, boleh mengerti setiap isi pesan daripada firman Tuhan Yesus. Berkat juga Tante Ana yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai mulut bibirnya Tuhan Yesus untuk menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Om Royan serahkan kepada Tante Ana. Silakan. Selamat pagi adik-adik. Wah, Tante Ana lihat mukanya pada senyum-senyum. Wah, semuanya pasti lagi senang. Iya, kita pasti semuanya senang karena kita sedang merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dunia. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang makna Natal. Tuhan pengen kita bisa berbagi kasih kepada orang lain. Hari ini, Tante Ana mau cerita. Nah, kalau zamannya Tuhan Yesus dulu, kalau ada orang bilang, saya tidak mencuri misalnya ya, dia harus membuktikannya dengan bukti dan saksi. Saksinya boleh berapa orang? 2 orang, harus minimal 2 orang, paling sedikit 2 orang. Nah, sekarang, zaman sekarang ini banyak orang-orang yang mempertanyakan, emang benar ya Tuhan Yesus tuh pernah lahir ya di dunia ya? Nah, hari ini Tante Ana mau cerita, apakah betul Tuhan Yesus itu datang ke dunia? Atau semuanya itu hanya bohong, hanya cerita dongeng? Nah, kita lihat ya, siapa orang yang akan membuktikan Tuhan Yesus betul datang ke dunia atau tidak. Oke? Iya. Mari kita lihat. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah.
dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Wah, ternyata betul ya. Tuhan Yesus itu betul-betul datang ke dunia menjadi bayi, tumbuh menjadi anak-anak seperti kalian, kemudian tumbuh dewasa seperti Tante Ana, seperti semua guru-guru sekolah minggu, orang tua kalian. Semuanya buat apa? Buat menyelamatkan kita semua. Nah, kedatangan Tuhan Yesus ini ternyata sudah ditunggu ya. Tadi diceritakan ada yang nungguin. Sampai sama Allah Bapa dibilang, kamu tidak akan meninggal dulu sampai kamu melihat, kamu menggendong, kamu memegang juru selamat yang sudah ditentukan Allah untuk kita semua. Nah, orang-orang itu adalah Bapak Simeon dan Ibu Hana. Ibu Hana ini adalah seorang nabi.
Nah, nabiah ya, kalau perempuan kita sebutnya nabiah. Nabiah ini apa? Nabiah itu orang yang dipercaya Tuhan untuk menyampaikan berita atau pesan Tuhan kepada semua orang. Nah, kalau sudah begitu, berarti bukan orang yang suka bohong ya. Bukan orang yang suka bikin-bikin cerita. Oh, nggak boleh, nggak bisa. Namanya nabiah itu harus selalu berkata jujur. Nah, ternyata Bapak Simeon, Ibu Hana, mereka itu sudah menantikan Tuhan Yesus. Begitu Tuhan Yesus dibawa oleh Maria masuk ke bait Allah. Waduh, mereka senang luar biasa. Mereka sampai menari, mereka semangat sekali. Mereka gendong dan mereka bilang ke semua orang, ini adalah juru selamat yang sudah Tuhan tentukan untuk menyelamatkan semua umat manusia. Wah, ternyata ketika saksinya seorang nabiah dan nabi, Bapak Simeon juga nabi ya, mereka ini dipercaya oleh orang-orang. Tapi semuanya bingung, loh kok juru selamat lahirnya di keluarga yang miskin, bener gak ya gitu ya. Nah, jadi walaupun begitu, tapi kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus betul adalah juru selamat. Semua berita dari kelahiran Tuhan itu sudah dari dulu sekali dikasih tahu. Dari zaman Nabi udah dikasih tahu sampai Tuhan Yesus betul-betul datang. Malaikat Tuhan pun datang loh, memberitahukan kepada gembala, kepada orang Majus ya. Semuanya dikasih tahu. Karena apa? Semuanya menantikan juru selamat dari Allah Bapa untuk menyelamatkan kita dari maut. Nah, apakah kita semua betul menantikan Tuhan atau kita hanya menantikan Natal? Karena kalau Natal biasanya dapat kado, dapat hadiah, ya? Enggak ya. Tante Ana yakin anak-anak Victory Kids Ebenezer adalah anak-anak yang setia menantikan Tuhan dalam hidup kita semua. Nah, berita firman Tuhan cukup sampai di sini. Kita sekarang semua tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang dinantikan oleh semua orang, termasuk kita, ya. Oke, kita mau bersyukur, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, di mana kami boleh diingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau yang senantiasa ya Tuhan untuk selalu Tuhan menepati janji-Mu Tuhan. Bahkan Engkau rela agar Tuhan Yesus, putra-Mu yang tunggal satu-satunya Kau kirim ke dunia untuk jadi manusia Tuhan, merasakan sakit di kayu salib, merasakan dihina karena lahir di palungan. Tapi Tuhan, semua itu Tuhan berikan, Tuhan izinkan terjadi agar kami semua umat manusia boleh menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa menerima keselamatan itu dengan jalan kami boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hati dan hidup kami sebagai juru selamat. Dan ajari kami untuk menjadi anak-anak yang selalu setia dalam beribadah, dalam berdoa, dalam membaca kitab suci dan memuji Engkau. Juga membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu agar mereka boleh tumbuh terus di dalam firman kebenaran Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan di kemudian hari. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita belajar ayat emasnya dulu ya. Ayat hafalan untuk kelas beginner dan pratama diambil dari Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ayat hafalan untuk kelas madya diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.